Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat ini kita akan bahas tentang aspek sumber daya manusia di dalam bisnis retail. Saya akan beri penjelasan secara singkatnya untuk materi pertemuan keempat. Nah, dalam mengelola SDM ya, ada beberapa cara gitu ya, atau ada beberapa alasan kenapa kita sebagai retail gitu ya, harus meraih keunggulan kompetitif dari sisi SDM gitu ya. Karena SDM ini bisa menjadi salah satu aset untuk perusahaan atau untuk retail untuk mendapatkan keuntungan kompetitif gitu ya, agar bisa bersaing dengan pesaing lainnya gitu ya. Nah, ada 3 alasan gitu ya, kenapa kita harus punya keunggulan kompetitif dari segi SDM. Yang pertama adalah perhitungan biaya tenaga kerja termasuk sebagai salah satu komponen dalam biaya total retail. Nah, kalau misalkan tenaga kerja kita atau tenaga kerja retail tersebut mempunyai kemampuan yang baik, otomatis kita pun nggak sayang gitu ya dengan biaya yang kita keluarkan untuk menggaji SDM atau tenaga kerja kita. Nah, beda lagi kalau misalkan tenaga kerja kita tidak produktif itu ya, tidak menjadi keunggulan bersaing untuk si retail, otomatis kan dari segi biaya, dari segi penggajian seperti kayak kurang maksimal gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengalaman yang memiliki kebanyakan pelanggan terhadap retail bisa ditentukan dari aktivitas karyawan gitu ya, dalam mengisi barang dagangan, menyediakan informasi dan bantuan, dan keterampilan dalam memegang stok barang dagangan di rak pajangan. Nah, intinya adalah yang kedua ini, sejauh mana si karyawan tersebut punya kemampuan untuk melayani si konsumennya gitu ya. Karena ada beberapa retail juga mereka punya banyak SDM, punya banyak karyawan, tapi tidak mampu melayani secara maksimal si konsumennya. Otomatis konsumen akan melihat bahwa si retail tersebut tidak mempunyai keunggulan bersaing, keunggulan kompetitif dari segi pelayanan tenaga kerja. Beda lagi kalau misalkan si retail tersebut punya karyawan yang banyak, punya tenaga kerja yang banyak, dan mampu melayani dan memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, sehingga nanti si retail tersebut mempunyai keunggulan kompetitif dari hal SDM-nya gitu ya. Nah, yang terakhir, kalau kita mengelola manajemen sumber daya manusia itu secara baik, nah biasanya nanti kita akan punya kinerja operasional dari segi karyawannya itu baik juga gitu ya, sehingga nanti mempunyai atau mendapatkan keuntungan untuk retail tersebut gitu. Jadi inilah kenapa pentingnya kita mengelola yang namanya SDM gitu, karena berkaitan dengan konsumen langsung gitu dari segi pelayanan dan kinerja. Nah, gimana sih atau apa sih tantangan gitu ya dari si SDM ini gitu ya. Yang pertama adalah adanya kebutuhan tenaga kerja paruh waktu gitu ya. Rata-rata kayak sekarang, kayak zaman pandemi gini, ada banyak orang yang ingin mengisi waktu luangnya untuk menjadi pekerja paruh waktu gitu. Nah, sehingga dari segi retail sendiri tidak bisa memaksimalkan si tenaga kerja tersebut. Karena apa? Dari segi waktu dia nggak bisa full time gitu ya. Dari segi pekerjaan mungkin berbeda dengan tenaga kerja yang memang full time di sana dari segi kemampuannya gitu ya. Terus yang kedua, penekanan terhadap kontrol biaya. Nah, sebisa mungkin si retail ini harus punya kontrol terhadap biaya gitu, salah satunya terhadap biaya gaji pegawai atau tenaga kerja gitu. Nah, yang terakhir, perubahan demografis pekerja. Demografis di sini lebih ke usia angkatan kerja gitu ya, jenis kelamin, terus tingkat pendidikan, tingkat pendapatan. Nah, dengan perubahan seperti itu nanti bakal berpengaruh juga ke tingkat kebutuhan akan mendapatkan tenaga kerja gitu. Kalau misalkan tahun kemarin kita tuh gampang banget itu dapat yang namanya tenaga kerja karena angkatan kerjanya banyak, usia kerjanya banyak. Tapi kalau misalkan tahun ini
susah karena perubahan demografis tadi gitu. Itu beberapa tantangan yang dihadapi oleh retail dari segi SDM. Nah, ada juga persoalan ya dalam mengelola SDM gitu ya. Nah, yang pertama bentuk organisasinya itu harus mempunyai atau harus mampu membagi tanggung jawab dan otoritas dalam pelaksanaan tugas. Nah, sesuai dengan orang-orang atau kemampuan orang-orang tersebut. Nah, dalam membuat organisasi atau struktur organisasi dalam perusahaan, dalam retail pun, nah haruslah dibuat struktur organisasi yang mewadahi gitu ya, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing orang di dalam perusahaan gitu ya, sesuai antara job desk, tugas dan kemampuan itu harus sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus mengkoordinasikan ya aktivitas berbagai departemen dan motivasi karyawan untuk bisa bekerja ya, atas keberhasilan perusahaan. Nah, struktur organisasi tersebut harus membagi dalam beberapa departemen gitu ya. Sehingga bisa memotivasi yang namanya karyawan tadi gitu ya, agar bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya, sehingga dia pun jadi termotivasi gitu. Nah, nantinya bakal berpengaruh ke keberhasilan perusahaan. Nah, yang terakhir adalah program yang digunakan untuk membangun komitmen dan mempertahankan nilai-nilai SDM gitu. Jadi si perusahaan atau retail itu harus punya program gitu, gimana caranya si karyawan tersebut harus punya komitmen gitu ya, harus punya rasa saling memiliki terhadap retail atau perusahaan tersebut gitu. Kalau misalkan dia punya rasa memiliki, otomatis biasanya dia punya etos kerja yang baik gitu ya, punya kinerja yang bagus juga gitu. Beda lagi kalau misalkan dia nggak punya rasa memiliki perusahaan, ya biasanya dari segi pekerjaan dia agak malas atau misalkan nggak ada motivasi. Nah gitu, itu beberapa persoalan strategis gitu dan pengelolaan SDM di dalam retail gitu. Nah, ada beberapa pilihan gitu ya dalam membuat struktur organisasi yang ada gitu untuk sebuah retail. Yang pertama adalah bentuk struktur organisasi yang fungsional. Nah, di sini dibuat struktur organisasi di mana manajer-manajernya itu dibuat sesuai pada fungsi dan kemampuannya masing-masing. Contohnya ini ada SDM, keuangan, produksi, pemasaran, purchasing gitu. Jadi dibagi berdasarkan keahlian dan kemampuannya masing-masing gitu. Nah, kalau yang kedua dibuat berdasarkan barang dagangan gitu ya. Nah, setelah misalkan dari sini, di sini tuh ada manajer retail misalkan ya. Sorry. Nah, dibagi lagi berdasarkan jenis barang dagangan. Ada manajer pakaian pria, wanita, anak-anak, aksesoris. Nah, itu tadi sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu, tapi berdasarkan barang dagangan. Kalau yang tadi yang awal ini berdasarkan fungsinya gitu ya, fungsi lebih besar lah ya. Nah, ini yang keduanya berdasarkan barang dagangan yang dia tanggung jawabkan gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga yang berdasarkan geografis. Jadi dia itu seorang manajer tapi ditugaskan berdasarkan wilayah kerjanya gitu ya. Jadi ada manajer area Jakarta, area Bandung, area Surabaya, area Malang gitu ya. Nah, mungkin di perusahaan teman-teman atau tempat kerja teman-teman ada nih kayak gini gitu ya. Suka ada namanya manajer area gitu. Nah, yang terakhir adalah organisasi kombinasi gitu ya. Ada misalkan jadi si beberapa struktur organisasi yang sebelumnya itu dikombinasi, dikombine gitu ya. Nah, seperti contohnya gini, manajer promosi penjualan, lokasinya di mana aja gitu ya. Berdasarkan barang dagangan, lokasinya di mana. SDM kan fungsi nih, kalau ini berdasarkan barang dagangan. Nah, jadi semuanya di mix gitu, nggak ada pembagian berdasarkan fungsional, barang dagangan atau geografis gitu. Oke. Nah, ada pun beberapa pertimbangan kalau kita mau bikin
membentuk ya sebuah organisasi. Yang pertama berdasarkan atau pertimbangan pada spesialisasi gitu ya. Jadi memfokuskan karyawan pada satu kesatuan aktivitas yang terbatas sehingga memungkinkan karyawan untuk mengembangkan keahlian dan meningkatkan produktivitas. Nah, jadi si karyawan ini diplot atau misalkan disimpan sesuai pada keahliannya sehingga dia bisa berkembang gitu. Beda lagi kalau misalkan ditempatkan bukan pada keahliannya, dia nggak akan bisa berkembang dalam pekerjaannya gitu. Terus yang kedua, menyelaraskan struktur organisasi dengan strategi retail. Nah, kalau ini berkaitan dengan struktur organisasinya itu harus sesuai dengan strategi retail. Kalau misalkan dia mau meluaskan pangsa pasar, otomatis biasanya menggunakan struktur organisasi berdasarkan geografis karena untuk mencapai pangsa pasar yang lebih besar gitu ya. Kalau misalkan berdasarkan barang dagangan gitu ya, biar lebih fokus gitu. Nah, buatlah yang struktur organisasi berdasarkan barang dagangan tadi gitu. Nah, yang terakhir didasarkan pada modal dan skala usaha. Biasanya kalau modalnya kecil dan skala usahanya kecil, contoh kayak warung gitu ya, kayak toko kelontong biasa, dia nggak perlu yang namanya struktur organisasi gitu. Beda lagi tapi kalau misalkan scope-nya tokonya itu retailnya besar gitu kayak Jogja, Borma gitu kan harus harus ada yang namanya struktur organisasi karena dari skala dan modalnya pun udah besar gitu. Beda dengan warung-warung kecil. Kalau yang retail tadi kayak Jogja, Borma kan barang dagangannya udah banyak banget gitu ya. Beda-beda dari segi jenis barang yang dijualnya pun banyak banget jenisnya gitu. Nah, makanya butuh organisasi atau struktur organisasi yang besar gitu ya, yang lebih formal lah gitu. Nah, ini ada struktur organisasi retail menurut jenis retail dan ukuran perusahaannya. Yang pertama adalah organisasi retail tunggal. Nah, kalau retail tunggal biasanya pemiliknya itu merupakan manajer organisasi secara keseluruhan gitu. Jadi si owner sekaligus manajer sekaligus yang kerjanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, organisasi regional department store. Kayak tadi ada divisi barang dagangan, divisi pembelian gitu, terus manajer kategori perencanaan barang dagangan gitu. Didasarkan pada fungsinya masing-masing. Terus ada organisasi perusahaan dari rantai regional department store. Jadi keputusan yang dibuat itu pada kantor pusat meliputi aktivitas yang mengarah pada rantai regional. Nah, kayak department store kan kayak misalkan kayak Matahari ya. Nah, si Matahari BIP misalkannya, dia itu membuat promo atau kebijakan bersumber dari departemen atau Matahari yang di pusat, misalkan di Jakarta misalkan. Nah, yang di Jakarta buat kebijakan, buat promo, nah dijabarkan atau dilaksanakan oleh si Matahari yang di BIP atau di mana-mana gitu. Nah, ini struktur organisasi berdasarkan ukuran perusahaannya. Oke, kita lanjut nanti di part kedua.